Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhelti. Saya pendamping sosial program Keluarga Harapan atau dikenal dengan istilah PKH. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan simulasi P2K2 atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga modul 1 pengasuhan dan pendidikan anak. Baik, di sini saya akan simulasi sesi 1 menjadi orang tua yang lebih baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita mengadakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau yang biasa disingkat P2K. Ya, benar. Oke Ibu, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K. Ibu masih ingat tepuk P2K2? Coba yuk, tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Disabilitas dan lansia ke-6 stunting. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas modul 1 pengasuhan pendidikan anak dan sesinya sesi 1 menjadi orang tua yang lebih baik. Apa sih Bu tujuan dari ini gitu ya? Nah, tujuannya membangun kesadaran peserta mengenai pentingnya peran mereka sebagai orang tua dan peran pengaruh mereka terhadap tumbuh kembang anak. Gitu ya Bu ya. Kedua, membangun kesadaran untuk menggunakan pola pengasuhan yang lebih positif. Coba, sekarang saya mau nanya, menurut ibu-ibu nih, menjadi orang tua yang lebih baik itu seperti apa Bu contohnya? Memberikan pendidikan yang terbaik. Betul. Terus mengajak anak untuk rajin mengaji. Betul. Beribadah juga. Betul. Ada yang lebih baik ya? Nah, bagi kita sebagai orang tua harus menjadi contoh yang lebih baik. Seperti apa sih perilaku kita kepada anak biar menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, terus ada 4 sesi modul ini ya Bu ya. 1, sesi ini tuh ada 4, menjadi orang tua yang lebih baik. Kedua, memahami perilaku anak. Ketiga, memenangi cara anak usia dini. Keempat, membantu anak sukses di sekolah. Itu ya Bu ya. Dalam modul ini tuh ada 4 sesi. Nah, sekarang kita itu akan mengambil sesi 1 aja Bu, menjadi orang tua yang lebih baik. Oke. Nah, kenapa sih Bu kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Kenapa? Agar anak kita mencontoh perilaku kita supaya dia juga dalam kehidupannya menjalani kehidupan yang lebih baik. Betul. Terus kenapa lagi? Supaya sukses ya. Oke ya Bu ya, kita akan belajar bersama bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Karena orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak yang hebat. Benar gak Bu? Kalau kita mendidik anak secara baik, anak kita tuh akan lebih ketimbang kita harus dengan kekerasan. Anak akan lebih baik menurut ikutin kata-kata kita, tergantung diri kita sendiri Bu. Iya. Kalau kita sendiri aja tidak bisa baik, bagaimana ke anak kita? Ya. Ibu jangan sampai ibu menyuruh anak baik tapi diri kita juga belum bisa baik. Gitu ya Bu ya. Karena orang tua itu contoh pertama untuk anak itu. Betul ya Bu ya. Yang satu apa Bu? Di lingkungan rumah aja. Kalau misalnya contoh baik untuk anak itu apa? Melaksanakan Sholat, betul. Kita menyuruh anak sholat. Coba kamu sholat. Coba mana sholat, jelas sholat gitu. Tapi kita sendiri nggak sholat. Anak mau nggak Bu? Enggak. Bu, anak itu lebih cenderung, lebih efektifnya itu kalau melihat diri kita dulu. Diri kita sholat, ya Allah, itu ibu saya lagi sholat. Pasti anak akan lebih menurut, karena orang tua kita juga sholat gitu ya. Terus menjaga tutur kata kita Bu, ya, terhadap anak tidak boleh berbicara kasar kepada anak, apalagi dengan kata-kata siap. Terus langsung mendoktrin anak itu dengan kata-kata bodoh. Anak nakal, belegu, itu tidak boleh. Itu tolong dihindarkan kata-kata yang negatif kepada anak, karena kata-kata itu adalah doa. Nah, menjaga tutur kata dan perilaku karena akan dicontoh oleh anak dan selalu tidak sesuai perkataan. Bu,
sekarang ibu ibu mikirin positif, saya ingin jadi orang kaya, saya tingkah lakunya baik, saya cantik, saya suka menolong orang, gitu ya. Ibu berpikir kayak gitu. Nah, terus sekarang Teh Yayan berpikir positif tentang Teh Uji, tentang Bu Puji. Coba berpikirnya seperti apa? Menurut Bu Yayan, Teh Puji bagaimana? Positifnya? Positif, mengenai positif Teh Puji itu apa? Teh Puji itu orangnya baik. Teh Puji itu seperti apa gitu? Satu. Teh Puji sabar, baik, Terus apa lagi? Sebutin aja yang positif Teh Puji apa? Bagus Teh Pujinya, sabar, Teh Puji orangnya baik. Oke, itu ya. Seneng nggak Bu dikasih pujian? Seneng nggak? Nah, terus Bu Yayan juga tadi memikir diri sendiri, seneng nggak? Kalau bisa sayang kata gitu ya. Nah, yang tadi Bu Yayan mikirin diri sendiri, seneng kan? Ini senang. Nah, makanya hal-hal yang positif itu akan memberi kita kebahagiaan tersendiri, Bu. Ya, dengan pujian dari orang lain aja kita akan membuat senang, akan membuat diri kita positif, gitu ya. Apalagi ke anak kita. Contohnya itu Bu ya. Nih, cara ketiga menjadi orang tua yang lebih adalah selalu berusaha untuk melihat hal baik yang ada dalam diri masing-masing. Tadi contohnya ya, kita berpikir positif. Saya itu suka nolong orang loh, ya. Saya itu selalu berbagi. Oh, kalau ada pengemis saya selalu ngasih, gitu ya. Itu positif buat diri kita, gitu ya. Terus pikiran yang positif terhadap diri sendiri akan menjadi dorongan untuk berperilaku dan bertutur kata dengan baik terhadap anak. Kan sebagai orang tua akan memengaruhi anaknya, gitu ya Bu. Pokoknya intinya orang tua itu benar-benar salah satu contoh untuk anak kita. Bukan guru Bu. Bukan guru, walaupun guru ya, guru mengajar anak kita, tapi satu anak itu contohnya dari orang tua. Kan iya, buah tidak jatuh dari pohonnya. Berarti anak tidak jatuh dari ibunya. Ya, jadi karakter kita tuh bagaimana, karakter anak bagaimana karakter diri kita sendiri. Oke ya Bu ya. Oke, selanjutnya menjadi orang tua yang baik tidak ditentukan oleh berapa banyak jumlah uang atau harta yang kita miliki. Meskipun ekonomi sulit, kita tetap bisa menjadi orang tua yang baik dengan belajar mengendalikan emosi. Ya, yang tadi saya sampaikan, berapapun rezeki yang ibu dapat, jangan sampai ibu marah-marah, jangan sampai ibu merusak keluarga ibu sendiri, gitu ya, karena ekonomi. Karena tidak semuanya itu harus ada uang kita bahagia. Ya. Bagaimana cara kita bisa mengendalikan emosi kita walaupun ekonomi di bawah, gitu ya Bu ya? Karena kebahagiaan itu tergantung dari ibunya. Ada istilah keluarga itu jantungnya itu istri. Bener gak Bu? Kalau si jantungnya itu meredup sedih, keluarga juga ikut sedih. Si jantungnya itu marah-marah, keluarga juga udah Bu berantakan. Gitu ya. Jadi ibu itu kuncinya Bu. Kunci utamanya keluarga bahagia itu dari ibu. Oke. Cara keempat menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan selalu bersikap, berperilaku, dan bertutur kata dengan penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Yang tadi saya jelasin ya Bu ya, tidak boleh ada namanya kekerasan kepada anak. Apalagi anak itu walaupun misalnya ibu punya anak nih usianya tuh udah usia remaja, misal usianya tuh udah lulus SMP, tapi ibu tetap harus mendekati kepada anaknya. Karena Bu, kebanyakan anak yang udah SMA itu enggan sekali berbicara kepada orang tua. Ya. Nah, terkadang mereka tuh cuek gitu. Tapi kitanya biasanya kayak gitu. Tapi kita sebagai orang tua yang lebih baik, orang tua yang baik, kita tetap merangkul anak kita walaupun anak kita udah remaja. Ya, ibu harus menjadi orang tua yang lebih baik, harus dengan kasih sayang dan tanpa kekerasan. Dari sini ibu ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup? Oke. Ibu, yang saya jelaskan ibu udah paham? Insya Allah. Paham ya? Niat kita untuk mendidik anak kita lebih sukses, milik manutus. Apalagi untuk pendidikan anak kita. Anak kita sendiri loh, bukan orang lain. Ya, anak kita sendiri, bukan orang lain. Alhamdulillah. Ya, baik kan untuk iya, itulah kekuatan anak gitu ya. Toh anak sukses itu untuk siapa sih nantinya? Kita bisa untuk orang tua kita ya Bu ya. Oke Bu ya, mungkin hanya itu pembahasan pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
kemudian sekarang nanti mungkin bulan kedepannya kita memasuki sesi kedua ya Bu ya, dari modul pengasuhan dan pendidikan anak.